Kota gaib Saranjana sedang menjadi perbincangan di media sosial belakangan ini. Pemicunya adalah kisah viral seorang kurir yang bernama Indra. Cerita Indra disampaikan oleh akun TikTok @anaklombok yang mengaku masuk dan keluar dari kota gaib Saranjana. Kisah ini viral karena Indra menemukan Saranjana yang konon tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ia berhasil sampai sana berkat pertolongan seorang kakek. Berbicara tentang kota Saranjana, memang tidak ada habisnya. Kota ini sangat misterius, tak terlihat oleh mata telanjang. Kehadiran kota gaib yang ada di kawasan Kabupaten Kota Baru ini mengandung banyak misteri. Tak sedikit orang yang memberi pengakuan bahwa mereka pernah melihat kemegahan kota Saranjana atau bahkan bertemu dengan para penghuni di sana. Pada episode sebelumnya, Indra mendapatkan paket yang harus ia antar ke sebuah distrik yang bernama Nabula. Tapi anehnya, distrik itu tidak ada di Google Map. Warga sekitar pun tidak ada yang tahu di mana distrik Nabula. Indra awalnya putus asa dan hendak pulang. Namun kemudian dia bertemu dengan seorang lelaki paruh baya. Lelaki itu sangat misterius. Dia menggibaskan sapu tangan ke wajahnya Indra. Kemudian seketika saja Indra melihat jalan yang sangat bagus dan mulus. Ternyata itu adalah jalan menuju kota Saranjana. Di sana Indra mendapat keberuntungan. Dia bertemu gadis cantik bernama Delvina dan diberi iPhone. Selain itu, Indra juga dapat emas 4 kilo dari hasil lomba Agustusan di Saranjana. Baik, seperti apa kelanjutan kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Pagi itu cukup cerah. Kosan Indra masih berantakan. Jaket dan pakaian tergeletak di atas kasur. Sementara itu, dari dalam kamar mandi terdengar suara Indra sedang bernyanyi. Sesekali terdengar suara guyuran air. Indra sedang mandi dengan asyik. Suasana hatinya sangat gembira. Sudah 2 bulan Indra kerja di perusahaan ekspedisi. Selama 2 bulan itu, Indra sering keluar masuk kota gaib Saranjana. Setiap bulannya ada saja warga Saranjana yang belanja online. Dan selalu Indra yang mengantarkannya. Indra sangat jeli memilih paket yang akan ia bawa. Kalau ada paket dengan nama distrik yang asing, tak salah lagi. Distrik itu pasti ada di kota Saranjana. Pernah sekali ada kurir yang membawa paket jurusan Saranjana, tapi kurir itu tidak berhasil menemukan alamatnya. Alhasil, keesokan harinya, Indra lah yang mengantarkan paket tersebut. Dia sudah bersahabat baik dengan lelaki paruh baya yang sering membukakan jalan menuju Saranjana. Anehnya, lelaki paruh baya tersebut tidak pernah mau menyebutkan namanya. Dia sangat misterius, selalu muncul tiba-tiba di hadapan Indra. Sesaat kemudian, Indra keluar dari kamar mandi yang sempit itu. Ia menggosok-gosokkan rambut menggunakan handuk agar cepat kering. Dia pun segera memakai baju tugasnya. Indra hanya sarapan roti saja. Kemudian, dia bergegas mengambil kunci motor dan berangkat ke kantor. Lokasi kantor itu tidak jauh, 5 menit sudah sampai di sana. Indra pun langsung masuk ke dalam kantor, lalu memilih paket yang akan ia bawa. Tidak ada paket Saranjana pagi itu. Indra membawa 1 karung penuh. Dia berikan paket tersebut pada admin. Kemudian, admin melakukan scanning barcode untuk memberi tanda pada semua paket yang dibawa oleh Indra. Data barcode itu kemudian masuk ke komputer atas nama Indra sebagai kurir yang bertugas. Setelah selesai, Indra langsung tancap gas keliling area kabupaten untuk mengantarkan paket. Jam 1 siang, Indra mengantarkan paket COD ke sebuah wilayah yang penduduknya sedikit. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya ia menemukan alamat rumah tersebut. Indra turun dari motornya, lalu merogoh paket dari dalam karung. Kemudian dia berjalan perlahan menuju rumah tersebut. "Assalamualaikum, paket," ucap Indra. Pintu rumah itu tampak terbuka sedikit. Di dalamnya, Indra melihat samar-samar sebuah TV menyala. "Waalaikumsalam," jawab seorang lelaki dengan nada ketus dan judes.
Lelaki itu keluar dari rumah. Ia hanya mengenakan singlet dan celana kolor. Tubuhnya gemuk. Dia menatap Indra dengan tatapan merendahkan. "Paket saya ya?" ucap lelaki itu. "Iya Pak, atas nama Sugeng. Ini Pak, paketnya COD," kata Indra dengan ramah sambil menyodorkan paket tersebut. Tapi orang itu tidak segera mengeluarkan uang. "Bentar, saya cek dulu. Kalau sesuai saya bayar," ucap si lelaki gemuk. Indra bingung dengan pernyataan Pak Sugeng. Itu artinya kalau tidak sesuai tidak akan dibayar. Ini jelas tidak fair. "Ini paket COD Pak, mau tidak mau Bapak harus bayar," kata Indra dengan nada ramah. "Halah, berisik kau, aku cek dulu," kata si bapak. Dia pun membuka paket tersebut dan ternyata paketnya itu adalah botol air minum dari brand terkenal yang harganya mencapai 250.000. "Saya pesan warna hitam, kenapa yang datang warna putih?" bentak si bapak. Dia mengembalikan paket tersebut dengan kasar. "Saya tidak mau bayar, balikin sana," sambungnya dengan nada yang sangat angkuh. "Maaf Pak, peraturannya tidak seperti itu. Bapak sudah memesan, jadi Bapak harus bayar. Kalau saya hanya kurir Pak," kata Indra. Saya tidak mau bayar ya. Terserah kau mau bilang apa," bentak si bapak. Dia pun masuk begitu saja ke dalam rumah sambil membanting pintu. Sementara itu, paket tersebut sudah dibuka dan tidak bisa dikembalikan lagi pada si penjual. Indra bingung harus bagaimana. Dia pun mengetuk pintu rumah si bapak. "Pak, paket COD nggak bisa dibalikin. Ini barangnya juga udah Bapak buka," kata Indra dengan nada menahan marah. Sebisa mungkin Indra tetap tenang. "Pergi sana, jangan bikin masalah sama saya. Balikin sana barangnya, saya tidak mau bayar," bentak si lelaki dari dalam rumahnya. Indra pun mengalah. Dia yang akan membayar paket itu. Zaman sekarang memang masih banyak orang yang tidak mengerti konsep kurir. Mereka pikir kurir itu adalah anak buahnya penjual, padahal tugas kurir hanya mengantarkan saja. Tapi Indra mencoba untuk ikhlas. Lagi pula botol air minum itu lumayan bagus. Indra suka. Segera Indra kembali ke motornya. Namun sebelum dia menyalakan motor, tiba-tiba HP iPhone-nya berbunyi. Ada pesan masuk, itu dari Bejo. Dia adalah kawan lamanya Indra. Tumben sekali Bejo menghubungi Indra. Pesan itu bertuliskan, "Dra, kalau ada lowongan, tolong kabari gua ya, gua nganggur." Indra tanpa basa-basi lagi langsung menelepon Bejo. "Halo Jo, apa kabar lu?" tanya Indra sambil semeringah. "Woi, baik bro, lu sendiri gimana? Udah kerja ya sekarang?" tanya Bejo. "Alhamdulillah Jo, gua sekarang udah jadi kurir. Sini main ke Kota Baru, masih ada lowongan. Nanti gua rekomendasiin ke Bu Christine. Siapa tahu diterima. Gajinya sih kecil, cuma ada bonus dari setiap pengiriman yang berhasil," kata Indra. "Serius Indra?" tanya Bejo. "Iya, sini main ke kosan gua." "Iya deh, besok gua kesana. Gua mau jadi kurir kayak lu daripada gua nganggur di kampung," kata Bejo. "Ya udah kesini aja, gua tunggu ya," ucap Indra. "Oke bro, siap," jawab Bejo. Ternyata keesokan harinya Bejo benar-benar nyamperin Indra ke Kota Baru. Dia berhasil menemukan kos-kosannya Indra. Indra pun langsung membawa Bejo ke kantor ekspedisi untuk interview dengan Bu Christine. Dari hasil interview itu, Bu Christine memanggil Indra. Pagi itu Indra duduk di ruangan Bu Christine. "Dra, dari hasil interview temanmu itu, jujur ya, ini penilaiannya nggak meet atau masih kurang lah. Tapi saya mau review ulang karena saya lihat kamu itu orangnya tekun dan pekerja keras. Saya kasih kamu hak istimewa untuk menilai temanmu. Soalnya kamu yang lebih tahu soal Bejo," ucap Bu Christine. Indra terdiam sejenak. Dia pun tersenyum dan dengan yakin Indra bilang, "Bejo itu orang yang sangat rajin dan tekun juga Bu. Kalau bisa tolonglah dia. Coba saja dulu beberapa bulan. Saya yakin Bejo bisa menjalankan tugasnya dengan baik," ucap Indra. Dia membela temannya itu. "Oke kalau gitu, saya terima Bejo," ucap Bu Christine. Indra pun tersenyum dan mengucapkan terima kasih pada Bu Christine. Keesokan harinya, seperti biasa, karyawan baru harus menjalani training dulu untuk beberapa hari. Bejo menyelesaikan training itu dengan baik. Setelah selesai training, Bejo mulai mengemban tugas pertamanya sebagai seorang kurir. Untuk tugas pertama, tidak banyak barang yang ia bawa
tertawa dan syukurlah tidak ada masalah sama sekali. Dia berhasil mengantarkan semua paket ke tujuan. Singkat cerita, malam pun tiba. Walaupun Bejo sudah kerja, tapi dia tidak langsung ngekos sendiri. Dia tetap numpang di kos-kosannya Indra. Pakaiannya pun satu lemari dengan Indra. Nah, malam itu kebetulan Indra belum pulang. Dia bawa banyak paket dan harus selesai dalam satu hari. Indra lembur, sementara Bejo sudah ada di kosan. Saat Bejo selesai mandi, dia hendak ngambil pakaiannya. Namun tiba-tiba saja ia melihat benda yang berkilauan dari celah laci bawah lemari. Bejo penasaran, dia pun menyingkirkan pakaian, lalu menyoroti lubang.